Jabatan bisa naik, popularitas juga gampang diraihnya. Tapi kalau kerendahan hati itu hilang ketika hidup kita mulai meningkat, semuanya bisa turun jauh lebih cepat daripada proses naiknya. Di tengah polemik yang terus mengiringi kehidupan Sarwenda pasca perceraian dengan Ruben Onsu, isu mengenai kondisi keuangannya kembali menjadi perhatian publik. Rumor yang beredar menyebut Sarwenda mengalami kerugian fantastis hingga puluhan miliar rupiah setelah tidak lagi aktif melakukan siaran langsung bersama sosok yang belakangan kerap dikaitkan dengannya. Kabar tersebut pun memicu berbagai spekulasi dari warganet luas. Menanggapi isu tersebut, pihak Sarwenda membantah kabar bahwa dirinya mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah atau berada dalam kondisi bangkrut. Melalui kuasa hukumnya dijelaskan bahwa angka yang beredar tidak sesuai fakta. Sarwenda disebut lebih memilih fokus bekerja dan membesarkan anak-anaknya dibanding menghitung kerugian materi. Meski diterpa berbagai rumor dan komentar negatif, kondisinya dikabarkan baik, serta tetap memprioritaskan pendidikan dan kesejahteraan keluarga hingga saat ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sarwenda diadukan ke pajak. Nah, Sarwendut Alemong tuh Pak, sekalian tuh diperiksa, dia kan ada foto tuh pakai jam. Jangan nanti tiba-tiba dibilang KW ya abis ini. Udah pemeriksaan pajak sama si Home Pimpa tuh lagi pakai jam. Coba dicek tuh sekalian. Tapi tuh kalau jamnya segitu harganya masa numpang sih? Cium. Ada berita yang lagi heboh sekarang ini di para kalangan artis ya, yaitu yang perceraian Sarwenda dan Ruben gitu kan. Perceraian itu udah dari 2024 ya, entah apa permasalahannya, pokoknya mereka bercerai. Nah sekarang viral lagi guys, viralnya itu karena Ruben itu kan memberikan uang nafkah anak kepada Sarwenda itu 200 juta gitu ya. Terus Sarwenda itu tuh dengan entengnya mulutnya itu bilang, apa sih katanya, saya juga nggak butuh-butuh amat lah intinya dengan duit 200 juta itu, pada intinya tuh terlalu dikit apa bagaimana juga, pokoknya dia tuh bilang seperti itu. Wow, 200 juta nafkah anak setelah cerai. Terus pas dia jadi istrinya Ruben tuh berapa ya dikasih uang bulanan? Lah itu 200 juta itu per bulan loh guys buat nafkah anak. Pas dia jadi istri berapa gitu? Pasti jauh lebih banyak daripada situ kan? Luar biasa. Aku kalau dikasih, jangankan dikasih uang bulanan 200 juta ya, dikasih uang mahar 200 juta aja udah luar biasa banget ya guys. Cak, lo udah lihat belum Cak? Itu lagi rame Cak, si Ruben Cak posting ya. Nah itu tuh Cak, pentingnya sadar diri ya, menghargain perasaan orang. Lu bayangin aja, gue juga kalau harusnya tuh yang tantrum si Ruben, harusnya yang tantrum ya, yang harusnya yang cing. Nah harusnya si Ruben kayak begitu Cak ya, cih gitu. Ruben harusnya, lu bayangin Cak, si Ruben masih kerja banting tulang ya, nyukupin kebutuhan anaknya, masih dikasih nafkah ya, nyiapin tempat tinggal yang layak, yang gede kayak begitu Cak. Rumahnya aja segede Alahin Gambreng ya. Nah terus si Sarwenda bawa-bawa pacarnya ke situ, syuting love endorse ya. Harus punya rasa penting, sadar diri tuh kayak begitu Cek. Jadinya malu kan. Nah, harusnya mah yang tantrum si Ruben, yang lebih pantas tantrum ya, bukan si Sarwenda kayak gitu. Syuting di rumah orang Cek, kan jadi malu ya. Coba kalau Sarwenda bisa jaga sikap kemarin pas live ya. Emang sih Cek, kalau orang lagi jatuh cinta tuh ya Cek, udah lu jangan suka ngasih tahu orang yang lagi jatuh cinta. Capek Cek, gak akan masuk lu ngasih tahu pun ya. Lagi berbunga-bunga Sarwenda itu ya, pantes ya Cek ya. Si Sergio itu kan cucok meong Cek ya. Lu juga doyan kan lu kalau tipe-tipe si Sergio ngedeketin lu, doyan kan ya. Tapi kan harusnya ya umur segitu harusnya kan bukan ABG labil gitu ya. Umur dewasa kayak gitu mah tuh udah ngerti ya, harus
dewasa, punya etika, sadar diri. Ya, mana aku juga lihat ya potongan-potongan live-nya tuh katanya apa? Anaknya di gitu-gitu kan, kayak siapa ayah Tania? Katanya ayah Sergio yang ganteng. Ganteng doang, nggak bisa beliin rumah, berjuma aja, nggak bikin kenyang. Karena kalimat ini gua nggak butuh 200 juta. Gue udah tahu berita yang ini belum? Katanya kena cancel culture sama netizen Indonesia. Tapi gue followernya masih 9,6 aja ya. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepada netizen Indonesia. Jujur salut banget. Kalau soal kayak gini-gini tuh cepet banget emang netizen ngumpulin satu persatu bukti yang mungkin kita banyak yang kelewat ya, say. Pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari kasusnya Sarwenda ini? Kalau memang mau support produk, sesekali beli juga nggak apa-apa. Dari afiliator kecil aja tapi ya. Jangan dari afiliator besar. Karena banyak sekali dari mereka afiliator kecil yang memang bener-bener berjuang dari nol. Menjual skill, effort banget gitu loh. Tiap hari bikin konten, nge-live, berharap ada orang yang check out. Jangan check out di afiliator besar. Apalagi afiliator yang suka jual-jual drama. Dari kejadian ini, semoga jadi pelajaran juga ya buat kita semua. Karena yang sering menghancurkan seorang itu bukan karena musuh dari luar loh. Tapi rasa paling benar, rasa paling hebat, dan kesombongan yang tumbuh pelan-pelan di dalam diri kita sendiri. Hanya karena kalimat ini, gue gak butuh 200 juta. Saat seseorang mulai merasa tidak membutuhkan orang lain, mulai meremehkan orang yang dulu pernah membantunya, disitulah biasanya kehidupan mulai memberikan dia pengingat. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya, say. Kita semuanya sama kok derajatnya. Rezeki bisa naik, jabatan bisa naik, popularitas juga gampang diraihnya. Tapi kalau kerendahan hati itu hilang ketika hidup kita mulai meningkat, semuanya bisa turun jauh lebih cepat daripada proses naiknya. Makanya pentingnya bersyukur di setiap kondisi dan jangan lupa menghargai orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kesuksesan membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Dari sini juga publik bisa menilai ya, say. Yang bisa bikin karirnya Koruben panjang, bertahan, masih eksis banyak job sampai detik ini. Bukan cuma prestasi ataupun relasi dia, tapi akhlak dan juga sikap. Dan kehidupan akan selalu mengingatkan kalau kerendahan hati itu membawa sumber ketenangan dalam hidup kita. Sedangkan kesombongan adalah awal dari kehancuran diri sendiri. Gue tidak menyinggung pihak manapun. Sekali lagi, gue tidak menyinggung pihak manapun ya. Karena gue nggak peduli tentang itu. Gue sedang membicarakan Ruben dan janda pubernya itu. Ya, ingat itu, digaris bawahi. Siapa juga yang mau duit 200 juta loh? Berapa? 30 menit. Sekarang gimana? Udah gak ada tuh 30 menit 200 juta udah gak ada kan? Makanya kalau lagi ada di atas itu gak usah sombong. Jatuh kan? Gak enak kan? Gue ini bisa kayak gini ya. Kenapa? Karena gue abis ngeliat Ayu Ting Ting. Ada di mana tadi ya? Brownies kalau nggak salah, pas gue scroll lagi break nih gue kerjaan. Terus gue ngeliat si Ayu Ting Ting sampai nangis. Kenapa? Karena kayaknya gue tahu deh perasaannya si Ayu Ting Ting. Kenapa? Ya karena dia janda. Terus anaknya itu nggak dinafkahin namanya bapaknya sama sekali, iya kan? Jadi pasti dia mikir, ya Allah ini ada laki-laki yang nafkahin sampai 200 juta sebulan buat anaknya aja dipersulit gitu kan. Lah ini kita para janda begitu pasti si Ayu Ting Ting. Gue ngerasain banget tadi si Ayu Ting Ting sampai nangis. Lu pada ngeliat pasti ya kan, kalau lu scroll lu pasti ngeliat. Gue tahu perasaan Ayu Ting Ting karena gue juga janda. Janda satu anak yang sama sekali 1 rupiah pun gak ada nafkah. Lu janda puber ya, gue kasih tahu nih sama lu. Kita nih para janda-janda ini ya, yang tidak dikasih nafkah bahkan 1 perak pun. Lalu ya janda puber, ya ampun 200 juta. Itu bapaknya masih dipersulit untuk ketemu anaknya. Lu itu definisi mau pisah sama orangnya tapi gak mau pisah sama hartanya kayaknya ya. Gak tahu diri banget lu. Stop.
itu nafkah, stop. Kenapa? Buat apa lu tetap ngasih nafkah tapi dipersulit gitu? Best banget lu, nggak usah dinafkahin gitu. Biarin aja, lu simpen aja. Itu nafkah lu simpen, terus tabungin, depositoin, nanti ketika anak lu udah gede baru kasihin sama anak lu. Kebayang nggak sih lo? Lu udah nafkahin nih, ya tuh anak, lu udah nafkahin tuh anak, lesnya, sekolahnya, semuanya. Ketika ada olimpiade yang diajak siapa? Iya, berondongnya. Berondong apa itu? Ya berondong yang katanya CEO tapi jualan sempak sama BH itu. Kan kesel ya, lu pada pasti kesel kan? Karena kita ini kan udah milenial ya guys. Kita tahu tuh ya gimana dulu perjalanan si Ruben itu dari pagi nyampe ke pagi. Itu rumah ngebangunnya udah jadi, bahkan mau ditambahin lift dong, direnovasi lagi. Si Rubennya kerjanya udah kayak diperah tuh. Tiba-tiba ini rumah yang bikin gue sama papi gue. Mata lo, lu inget gak waktu Ruben ngasih mobil mami papi lo itu, rumah lu gimana? Lu inget gak tiba-tiba aja nyeplos itu rumah lo, rumah anak-anak lu yang dibangun oleh si Ruben ya. Pengen banget gue ngomong begitu, sumpah demi apapun. Kesel banget gue sumpah sebagai janda nih ya, yang tidak pernah menuntut nafkah untuk anak aja nih ya. Itu laki-laki nggak punya kayak ngerasa ada tanggung jawab tuh sama tuh anak gitu. Kita ini ya, kalau bisa ya itu darah dibuang dari anak itu mah kita buang say. Tapi udah nggak bisa, bagaimanapun ya tetap biologisnya dia gitu. Sebagai janda puber lu harus tahu diri. Ya walaupun lu punya pasangan lu harus tahu diri gitu. Oh ini bapaknya nih gitu, masih mau tanggung jawab nih sama anaknya, nafkahnya, mau ketemu silahkan. Ruben itu cuma sekedar mau ketemu sama anaknya. Sampai dia ngasih ya tanggung jawab ke anaknya 200 juta masih tidak diketemuin juga tuh sama janda gatal, bukan janda gatal, janda puber. Kayak ih, benci gue.